Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, pemerintah telah memberlakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 dan level 3 mulai 26 Juli lalu hingga 2 Agustus besok. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menilai saat ini penting untuk menerapkan PPKM berlevel sesuai kondisi daerah masing-masing. Apakah diperpanjang atau tidak? Ya, sebenarnya PPKM berlevel itu sudah diaplikasikan sejak tanggal 26 sampai tanggal 26 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Sudah diaplikasikan di seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu diperpanjang. Maka selanjutnya yang berlaku adalah PPKM berlevel begitu, level 1 sampai 4. Ya, Senin 2 Agustus 2021 besok merupakan hari terakhir penerapan perpanjangan PPKM level 4 untuk Jawa Bali. Bagaimana kelanjutan penerapan PPKM setelah tanggal 2? Untuk membahasnya kami akan berbincang dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Alexander Ginting yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Dr. Alex. Jadi PPKM level 4 ini dan juga 3 untuk Jawa Bali akan segera berakhir besok. Apa update yang bisa kami terima? Apakah akan diperpanjang kembali atau diturunkan levelnya? Baik, jadi sebagaimana yang kita dapat dari berbagai data yang dilaporkan oleh juru bicara nasional ataupun juga dari dashboard yang ada di Kementerian Kesehatan maupun di Satgas, kita melihat bahwa yang pertama terjadi pelandaian dalam kasus harian, kasus aktif harian, dan termasuk juga terjadi penurunan bor di rumah sakit rujukan. Sebagai contoh kita lihat di Wisma Atlet terjadi penurunan yang tadinya 90%, sekarang sudah di bawah 50%, bahkan di bawah 40%. Dan kita juga melihat bahwa kasus aktif harian juga sudah menurun tidak setinggi sewaktu di tanggal 23 Juli ataupun 25 Juli. Jadi artinya ini ada penurunan, tetapi penurunan ini tidak membuat kita harus kendor dan kemudian menurunkan kewaspadaan. Kewaspadaan tetap harus menjadi nomor satu, sehingga 3M, 3T ini menjadi salah satu instrumen yang harus tetap dilaksanakan. Nah, untuk bagaimana selanjutnya pada esok hari, tentu ini akan tergantung dari berbagai hasil kajian, data-data yang ada selama 7 hari terakhir. Ya. Dievaluasi dari mulai kasus aktif harian, kemudian juga bagaimana dengan penularannya, dan termasuk juga keterisian tempat tidur, baik di level kota ataupun kabupaten, ataupun juga secara menyeluruh di tingkat provinsi. Nah, salah satu yang kita lihat bahwa di Jakarta memang kasus aktif menurun sangat signifikan. Yang tadinya di atas 100.000, dia bisa turun sampai lebih kurang antara 18 sampai 20.000. Dan penurunan kasus aktif ini membuat terjadi relaksasi di berbagai rumah sakit. Tapi yang satu harus kita ingat, bahwa positivity rate itu masih di atas 10%, mungkin masih 15%. Jadi sepanjang positivity rate itu masih tinggi, ini salah satu pertimbangan bahwa penularan itu masih bisa terjadi secara cepat ada di luar sana. Oleh karena itu, Dr. Alex, ditambah lagi, mohon maaf saya potong karena waktu kita tidak banyak. Dr. Alex, mengingat juga sejumlah pernyataan dari pejabat terkait, misalnya Pak Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa rencananya akan mulai mengendorkan dibuka sektor usaha di ibu kota, tetapi dengan syarat sudah divaksin. Jakarta memang boleh capaian vaksinnya tinggi, sudah 80-an% untuk dosis pertama. Tetapi kalau kita tahu Jakarta itu dikerubungi oleh wilayah sekitar di Bodetabek yang tingkat vaksinnya seperti Depok baru 16% untuk dosis 1. Bagaimana menjaga ibu kota ini kalau dikendorkan tetapi wilayah penunjangnya ini tidak menggalakkan, menggencarkan vaksin misalnya contohnya? Ya, memang salah satu vaksin merupakan salah satu yang harus memang bisa kita kejar. Khususnya jangan sampai terjadi ada gap antara vaksin 1 dan vaksin 2 yang begitu jauh. Karena vaksin kedua itu penting untuk membooster bagi mereka yang vaksin pertama.
Jadi apa yang disampaikan oleh gubernur itu merupakan salah satu untuk menggiatkan orang untuk berbondong-bondong untuk menyelesaikan vaksin kedua. Karena antara vaksin satu dan vaksin kedua itu selisihnya jauh. Nah, soal itu dibuka secara bertahap tentu akan dilihat di non-esensialnya di sebelah mana. Karena sektor non-esensial juga punya kategori-kategori, termasuk juga di sektor misalnya kritikal. Tentu dalam hal ini kita harus secara bijaksana bahwa di samping kita memacu vaksinasi, dan vaksinasi itu adalah untuk memberikan proteksi, tapi tidak menghindarkan transmisi infeksi. Oleh karena itu, vaksinasi oke, tapi masker, jaga jarak, ini tetap harus dilaksanakan. Sepanjang positivity rate masih tinggi. Soal dibuka itu secara bertahap, misalnya tukang pangkas harus divaksin, kemudian yang mau dipangkas juga harus divaksin, tetap saja berjalan, tapi mereka harus tetap pakai masker. Tetap melakukan protokol kesehatan. Dan ini akan secara bertahap dilaksanakan. Baik, Dr. Alex, satu lagi. Data untuk Jawa Bali boleh saja juga menunjukkan data-data penurunan angka kasus aktif terutama di harian yang kita update. Tetapi di luar Jawa dan Bali ini justru sebaliknya sedang terjadi peningkatan. Apa kemudian yang harus diambil langkah selanjutnya untuk luar Jawa Bali ini? Jadi kalau kita lihat di luar Jawa Bali ataupun di dalam Jawa dan Bali, kalaupun ada kenaikan kasus kematian itu lebih oleh karena isolasi mandiri yang tidak terdampingi secara baik. Jadi sebagaimana arahan Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Ganesh Warsito, semua yang isolasi mandiri harus kita tarik ke isolasi terpusat, sehingga bisa didampingi dan bisa juga melakukan asesmen yang lebih baik. Kalau misalnya terjadi perburukan, bisa segera ke rumah sakit. Apalagi di rumah sakit sekarang sudah terjadi penurunan bor, baik di ruang isolasi maupun di ruang ICU. Jadi prinsipnya adalah kontak tracing ini harus ditingkatkan secara maksimal, dan kemudian mereka yang positif, mereka yang kontak erat, dan mereka yang bergejala tentu harus ada yang diisolasi. Kalau rumahnya tidak memadai, maka ini kita tarik di isolasi terpusat. Makanya sekarang di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, dan di berbagai daerah di Sumatera Utara pun Sumatera Selatan itu isolasi terpusat dibangun. Sehingga dengan demikian, dengan dibangunnya isolasi terpusat, ini akan mengurangi klaster keluarga. Jadi prinsipnya adalah isolasi terpusat untuk menghindari jangan terjadi infeksi ataupun klaster di keluarga. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alexander Ginting. Kami akan nantikan terus perkembangannya dan apakah besok diperpanjang atau diturunkan level PPKM di tanggal 2 Agustus 2021. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.